Halo, perkenalkan nama saya Firdianus Wafilgo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Dua pandangan yang berbeda yang menjadi salah satu faktor perkembangan paham-paham yang ada sampai saat ini. Sepanjang sejarah, gereja Kristen pernah diwarnai oleh berbagai perdebatan teologis. Dan dua yang paling terkenal itu adalah Arianisme dan Nestorianisme ini. Apa sih sebenarnya isi ajaran ini dan mengapa mereka begitu kontroversial dan kenapa akhirnya dianggap sebagai ajaran sesat oleh gereja? Di sini kita akan bahas bersama. Yang pertama itu ada Arianisme, sebuah paham yang berasal dari seorang imam bernama Arius yang hidup di kota Alexandria, Mesir pada awal abad keempat. Nah, ia mulai mengajarkan satu ide yang menggemparkan. Pahamnya ialah bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati. Nah, menurut Arius, Yesus adalah makhluk ciptaan yang tertinggi memang katanya. Tetapi ciptaan bukan Allah kekal. Jadi ia menganggap bahwa Yesus bukanlah Allah, bukan bagian dari Allah, tetapi hanya sekedar manusia ciptaan yang tertinggi yang memiliki kemampuan di luar dari manusia biasa. Itu menurut pandangan dari Arius mengenai kealahan Yesus. Dengan kata lain, ada masa di mana sang anak belum ada. Itu menurut pandangan dari Arius. Nah, paham ini jelas bertentangan langsung dengan ajaran yang berkembang saat itu, yang percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati, sehakikat dengan Bapa, dan sehingga pada akhirnya pada tahun 325 Masehi, Konsili Nisia diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus. Jadi Kaisar Konstantinus mengadakan sebuah konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Nah, dalam konsili ini para uskup menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, lahir bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Jadi hasil dari Nisia ini adalah lahirnya Nisia Konstantinopel yang sekarang berkembang dan kita ketahui sebagai doa aku percaya. Nah, ajaran Arius dinyatakan oleh gereja pada saat itu sebagai sesat atau aliran sesat. Tapi bukan berarti Arianisme langsung hilang. Nah, ajaran ini masih dianut oleh banyak orang, bahkan oleh beberapa kaisar Romawi setelah Konstantinus, dan juga menyebar ke berbagai suku bangsa seperti bangsa Goth dan Vandal. Jadi paham aliran Arianus ini tidak berhenti pada saat di Arius saja, tetapi terus berkembang hingga saat ini. Nah, sekarang ajaran yang kedua yaitu adalah ajaran Nestorianisme. Nah, ajaran ini berasal dari Nestorius, seorang patriark dari Konstantinopel pada abad kelima, setelah dari abad dari paham Arianisme ini. Berbeda dengan Arius, Nestorius tidak memperdebatkan apakah Yesus adalah Allah, tapi ia punya pandangan unik soal bagaimana kemanusiaan dan keilahian Yesus bersatu. Nah, Nestorius percaya bahwa di dalam Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Satu itu adalah pribadi ilahi dan satu lagi adalah pribadi manusia. Ia percaya bahwa Yesus Kristus itu mempunyai dua pribadi tetapi dalam satu diri. Jadi bukan satu pribadi dengan dua natur seperti diajarkan oleh gereja lain, tetapi dua pribadi yang hidup berdampingan dalam satu diri begitu. Nestorius juga menolak sebutan Theotokos, itu menurut pandangannya, untuk Maria yang berarti bukan Bunda Allah. Jadi Nestorius menolak sebutan Theotokos untuk Maria yang dengan sebutan Bunda Allah. Ia merasa sebutan itu tidak tepat
karena hanya melahirkan pribadi manusia dari Yesus, bukan Allah itu sendiri. Jadi ia berpandangan bahwa dan memiliki pandangan yang unik bahwa Maria tidak dapat disebut sebagai Bunda Allah karena itu merupakan kehendak dari Allah dan ia dapat disebut sebagai perantara, bukan dari kehendak sendiri, bukan dari Allah itu sendiri. Gereja menanggapi ajaran ini dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi dan menyatakan bahwa Nestorianisme ini sebagai ajaran sesat juga karena bertolak belakang dengan ajaran gereja yang ada. Gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia yang bersatu secara misterius dan tak terpisahkan. Nah, walaupun ditolak oleh gereja Romawi, Nestorianisme berkembang pesat di timur, terutama di Persia, India, bahkan sampai ke Tiongkok, melalui gereja timur Assyria. Nah, Arianisme dan Nestorianisme adalah dua contoh bagaimana gereja perdana berusaha memahami misteri iman, terutama siapa Yesus itu sebenarnya. Menjadi pandangan-pandangan para tokoh pada saat itu, yaitu pandangan Arianisme dan Nestorianisme, menjadi faktor utama perkembangan pandangan-pandangan yang terbentuk untuk merumuskan doktrin-doktrin yang ada pada saat sekarang. Nah, meskipun dianggap sesat, ajaran-ajaran ini mendorong gereja untuk memperjelas dan merumuskan doktrin-doktrin penting tentang Trinitas dan Kristologi. Nah, dan hingga hari ini warisan pergumulan teologis itu masih terasa, mengingatkan kepada kita bahwa iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal memahami. Sekian dari saya, terima kasih.